Let's shine and rise with sunrise. Sebelum kita mulai nih, pengen ucapin dulu ke Sun Friends, Happy New Year 2022. Happy New Year. Dan inilah Inspirasi Sunrise berbicara dengan sosok yang inspiratif banget. Dan pastinya sosok yang satu ini untuk acara cooking show di TV nasional udah pada tahu nih masyarakat. Siapa dia? Kita langsung sambut aja Chef Juna. Halo semuanya ya. Nah, apa kabar nih Chef? Apa kabar? Capek. Capek. How do you feel? Bercanda. Semangat tentunya ya. Tahun baru ada yang mesti dikerjain ya. Jadi kita semangat dan semua yang dikerjain ini juga dengan semangat baru. Wah, oke. Berarti ini ada rasanya unsur-unsur new business, something new project coming up ya? Baru digodok. Baru digodok. Kita lihat. Belum berani ngomong. Nah, setiap awal tahun ini ada nggak sih resolusi yang pastinya setiap masyarakat buat? Kalau Chef Juna sendiri buat apa nih resolusinya? Untuk apa? Jujur, saya bukan tipe yang resolusi, New Year's resolution. No, bukan tipe yang itu. Tentunya berharap bisa menjadi diri yang lebih baik dari tahun sebelumnya. That's it. Tapi bukan berarti, kemarin begini, sekarang harus begini. Nah. Kita just. Berarti mungkin bukan yang New Year, New Me. Biasanya kan ada quotes yang very nay, bener-bener nay banget. Oke, tapi New Year, New Me itu yang dimaksud adalah mungkin kita memperbaiki diri dari tahun sebelumnya, kita upgrade lagi untuk jadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya kita tidak perlu New Year untuk to do that, benar. Tapi karena batasannya akhir tahun ke tahun yang baru, so berusaha menjadi individual yang lebih baik di tahun yang ini. Benar banget. Oke, kalau kita rangkum nih mungkin dari tahun 2021 aja, mungkin pencapaian apa yang Chef Juna udah capai untuk saat ini? 2021. Yes, from 2021 until 2022. Pencapaian always healthy. Pernah memang awal tahun kena COVID segala macam, but sebenarnya kita di 2021 kemarin kan masih pandemi ya, dan parah-parahnya. Jadi when you can survive and doing well, is actually sudah sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Ada beberapa collaboration ya yang semakin mantap. Memang sudah terjadi sebelum 2021, tapi expansion of the business or the contract kasarnya is semakin mantap. So, nice. Living it up. Oke, berarti ini juga bisa dirangkum juga dari resolusi Chef Juna itu juga besides being healthy itu berarti juga being grateful atas pencapaian-pencapaian yang sudah diraih ataupun obstacles atau kesusahan yang sudah pernah dialamin. Alright, ngomongin soal pencapaian nih, pernah nggak Chef Juna mengalami kegagalan dalam hidup yang mungkin memberikan efek ataupun memberikan suatu mungkin bisa dibilang bangkit dari kesusahan itu dan bisa diubah menjadi suatu berkat mungkin? Banyak. Yang paling nyata kan yang I pack my bags to America, ya. Jadi benar-benar bungkus koper satu berangkat ke Amerika karena waktu zaman kuliah dulu bandel banget and feel useless. So pengen memperbaiki hidup dengan hengkang dari ruang lingkup tersebut ke Amerika. Dan mulai dari nol dan lain sebagainya. So itu salah satunya. Kan gagal itu dalam artian gagal menjadi anak yang baik. Gagal menjadi curhat nih. Ya kan tadi pertanyaannya kegagalan apa? Benar. Gagal menjadi murid kuliah atau mahasiswa yang baik. Karena hancur, ya kan? So cabut. Kegagalan hidup kan? Tapi bisa diceritakan lebih lagi nggak nih Chef Juna? Apa tuh? Dari awalnya nih, mungkin secara garis besar aja years to years
dari awalnya kenapa bisa benar-benar berangkat ke Amerika atau sampai sekarang ini yang bisa menjadi sosok seorang Chef Juna? Ya kan kalau yang ke Amerika itu kan karena memang bandel ya, namanya anak muda tapi bandelnya kayaknya udah keterlaluan. So one day I realize nggak mau begini terus. Yes. Makanya hengkang dan juga memulai mencoba hidup baru di US. Di US. Pada awalnya memang enroll untuk menjadi pilot, sekolah pilot kan. Wow, tuh wait, dari pilot sekarang menjadi seorang professional chef. Ya. Wow. So, ya sekolah pilot juga ternyata satu uangnya nggak cukup. Kedua bisa mendapatkan tambahan untuk selesai kuliah, tapi ternyata tiba-tiba Indonesia ada krisis ekonomi 98. Oh iya, 99. So akhirnya kita survive di sana, mulai kerja serabutan sampai one day land di restoran, kerja di restoran. Dan mulailah meniti karir dari bawah sampai all the way. Ada nggak hal yang mungkin bikin Chef Juna mungkin menyesal atas hal-hal yang sudah diputuskan atau sudah dipilih? Mungkin kalau istilahnya sekarang ini nasi sudah menjadi bubur. Sebenarnya bukan menyesal ya, ada satu crossroad kejadian yang sampai sekarang juga mungkin agak mikir what if I take the route B ya. Yeah. Jadi itu 2012. Jadi dulu sous chef saya di The French Laundry, one of the famous restaurant di Amerika, tempat saya kerja dulu, itu pindah ke nama restorannya Morimoto. Chef Masaharu Morimoto ini adalah one of the best chef in America, Japanese, American Iron Chef, dan juga the original Japanese Iron Chef. Dia buka restoran di Napa Valley, di kota tempat saya kerja dulu. Kebetulan sous chef saya menjadi pemimpinnya di situ. Morimoto. Di Morimoto, di restoran Morimoto. He called me up, come over here. The executive sous chef, artinya tangan kanannya dia, the job is yours. Oh. Karena the skill set, kembali lagi, Morimoto is Japanese tapi modern. So I have that skill set di luar French technique. Aduh, itu dia benar-benar, udah kamu kesini aja dulu, main-main di kitchen 3 hari, see if you like it. If you don't, you go home. If you like it, sign, then you are my executive sous chef. Karena dia jarang ada di outlet, dia ngikut si Chef Morimoto, banyak di Amerika itu kan banyak food festival, jadi udah gitu Chef Masaharu Morimoto juga kan celebrity, really celebrity chef kan, world celebrity chef, jadi dia kadang-kadang mesti jalan sama itu. Restorannya nggak ada orang yang terpercaya lah pegang executive sous chefnya. I really want to do that. Sayangnya pas ditelepon itu baru sign kontrak dengan MasterChef season 2. Oh. Oke. Tuh. Itu di sini twistnya itu benar-benar sayang banget ya. Tapi gimana? Keputusan yang udah Chef Juna lakukan itu dengan tanda tangan kontrak dengan MasterChef season 2. What do you think or what do you feel? Well, sebenarnya tetap yang ini sign kontrak atau belum sign kontrak terus pergi ke sana. I think it's a win-win situation. Win-win situation. I know myself. Oh, okay. In the professional kitchen itu memang habitat saya. So I'm gonna love the job. I'm not gonna be, bukan saya bilang saya bakal gini. No. But I know I'm gonna do good in that job because it's my habitat gitu loh. Yeah. So it's a win-win pilihan sih sebenarnya. Oh, okay. Cuman kalian nggak akan ketemu saya, nggak akan lihat saya lagi sekarang. Wah, I'll be up there. Sosok yang sudah selama ini kita lihat di cooking show hampir di seluruh TV Indonesia. Ya sekarang ini kalau nggak tanda kontrak waktu itu. Yang kedua, kalian cuma ketemu Chef Juna, MasterChef season 1 doang. Oh, season 1. Alright.
ngomongin soal habitat. Barusan kan Chef Juna ngomongin soal habitat nih dalam hidup, mungkin prinsip hidup. Ada nggak satu hal aja yang mungkin nggak bisa ditoleransi dalam hidup Chef Juna? Pastinya ada dong. Pastinya ada. Lazy people. Lazy people, like how? Maybe in the kitchen, mungkin di dalam dapur yang mungkin agak slacking, yang dalam artinya mungkin malas-malasan, berantakan. Mungkin lebih spesifik lagi. Yes, kalau di dalam kitchen ya lazy itu mencakup semuanya ya, slacking, nggak neat gitu loh, segala macam, like time watcher, jadi nungguin jam doang. Ini udah mau selesai, ini udah mau pulang nih, gitu. Sebelum jamnya udah mulai bersih-bersih. So, Oke, berarti konklusinya sudah berapa lama nih Chef Juna udah berkecimpung sebagai professional chef? Mungkin tahun-tahun dari USA, waktu tinggal di USA sana, sampai sekarang ini sudah berapa tahun? Oke, saya mulai boleh bilang awal 98. Awal 98. Oh. 1998. Tahun 98 awal itu mulai masuk ke kitchen dan kerja. So, terutama sampai 2010 itu pulang ke Indonesia. So, there's a good 12 tahun di mana benar-benar hidupnya itu di professional kitchen. Dan ada sekitar 4 sampai 4,5 tahun, I think. No, 4 tahun. 4 tahun itu saya punya 2 jobs. 2 jobs in the kitchen. Di dalam kitchen yang sama? No, 2 restoran yang berbeda. 2 restoran yang berbeda. Karena kalau di Amerika itu kan kalau kita belum management level, management itu artinya kalau di kitchen executive chef sama sous chef orang kedua, itu mereka dibilangnya management level dan dibayar dengan salary dari gaji. Selebihnya cooks all the way sampai prep dan lain sebagainya itu kan dibayar per jam ya, per jam. Dimana per jam itu dalam seminggu tidak boleh lebih dari 40 jam. Kalau lebih dari 40 jam mesti bayar overtime namanya. Jadi di restoran yang ini kerja seminggu 40 jam, di restoran ini kerja 1 minggu 40 jam, 38 sampai 40 jam. So, dalam hampir 4 tahun lah, yang udah pasti 3,5 tahun lebih. Saya kerja 72 jam sampai 80 jam seminggu. In a professional kitchen. Wow, itu bisa dibilang kalau deskripsikan bukan kenyang lagi, itu tulang sudah retak-retak, remuk-remuk, udah capek, tulang. Wow. I don't think I can do it anymore. Umur kali ya. 70. But you look so young for your age. I mean, guys, Sun Friends, lihat ini. Chef Juna at this age. Okay. Yeah. So you wanna know something? 72. Well, it's not actually 72 jam, selalu karena dimepet-mepetin. Jadi boleh dibilang actualnya malah 76 sampai 80 kurang dikit. Karena mereka beneran di count kan. Oh, ini udah mau 40 jam di sini, kamu clock out, pulang gitu. Pokoknya mirip-mirip, hampir hajar-hajar 40 di sini, 40 di sini lah, hampir, karena nggak boleh lebih. Itu berlangsung berapa tahun berarti, Chef? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Wow, itu full berarti. 52 weeks in a year dikali 4. Ya. Kalau ada day off, syukur-syukur ada day off, schedule-nya pas, yang ini off di hari yang sama. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita di Amerika tinggal sendiri kan, jatuhnya cuci baju, do your own laundry, cuci baju. Karena apartemen karpet kan semua, jadi kita vakum. Syukur-syukur belum kemalaman dan nggak terlalu capek, paling bisanya cuman ke movie theater nonton. So that's the life. That is truly very impressive. Maksudnya dengar life cerita seperti itu, wah, di dunia kitchen yang profesional 72 jam sampai 80 jam itu setiap minggunya kerja non-stop dalam 4 tahun. That is a huge achievement dan sangat-sangat impressive. Wow, gak nyangka kalau dipikir-pikir sekarang perjuangannya sampai sekarang ini, that is amazing. Sangat-sangat perlu di-appreciate. I pay my dues. Oke, kalau ngobrolin soal what if nih, kalau
mungkin Chef Juna bukan seorang professional chef saat ini. Kira-kira pekerjaan apa selain chef yang bisa mungkin Chef Juna masterkan sekarang ini? Apa nih? Pekerjaan apa atau profesi apa? Antara bergelut di dunia sports palingnya. Something like extreme sports. Ya, sebagai contoh idol Tony Hawk, dia pemain skateboard, atlet skateboard sampai akhirnya multi-millionaire, evolve dari atletnya doang, akhirnya menjadi punya apparel, punya line of skateboard sampai akhirnya skateboard ya Tony Hawk gitu loh. Ya, jadi something like that ya, yang bergelut di dunia sport yang benar-benar difasihin, terus begitu udah tahu, sadar umurnya udah mulai, kita go to the business side. Oh iya. Paling maunya sih seperti itu. Or karena memang hobi motoran, mungkin bike builder ya. Bike builder. Bangun motor custom. Oh, oke. Ini berarti ada hubungannya dengan hobi Chef Juna yang suka motor riding setiap apa San Mori ya istilahnya kalau untuk Jangan San Mori. Oh, jangan San Mori. Jangan San Mori. Oh. San Mori mah buat anak-anak kota. Ya meskipun saya juga jalan, tapi San Mori is kind of very degrading. Oh, maaf kalau gitu. Kita ganti deh kata-katanya. Mungkin kita bilang motor Sunday riding. morning ride itu biasanya untuk anak-anak yang ya saya juga sih, bukannya menghina, saya juga ngumpul di minggu pagi nongkrong pakai motor ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia motor, orang yang tahu saya taunya saya yang tukang jalan jauh. Wow. Ya, jalan jauh. Jadi benar-benar touring yang berhari-hari bahkan weeks gitu. Oke. Berarti hobinya bukan cuma punya moge atau motor gede. Ini bagi San Friends yang belum tahu nih, kalau Chef Juna ini memang hobinya juga punya motor gede dan juga selalu riding yang jaraknya suka jauh ya Chef ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita move on untuk main games dan gamesnya ini akan seru. Pasti akan seru, bisa dijamin deh. Bisa dijamin. Oke, San Friends, stay with us. Oke, kita akan bermain game yang namanya mitos atau fakta. Waduh. Jadi dari pertanyaan yang saya akan berikan ke Chef Juna, nanti boleh langsung dijawab mitos atau fakta. Dan boleh ada kalau mau dijelaskan sedikit, ya mungkin boleh. Ini menurut saya kan? Menurut Chef Juna, yeah. The stage is all yours. Istilahnya gitu. Jadi benar apa enggaknya nggak peduli ya? Seharusnya menurut fakta sih seharusnya. Okay. Alright, first question. Sayur bayam yang sudah dimasak apa boleh dipanaskan ulang? Sayur bayam? Yang sudah dimasak, mungkin sudah diolah, sudah matang, terus mau dipanaskan ulang, apa boleh? Mitos atau fakta? Mitosnya adalah itu bisa mengandung racun. Yes. Itu yang ada di luar kan? Oh. Mitos apa? yang ada di luar. Fakta? Ya. I mean, berita yang ada di luar, right? Iya. Right. Ya. Itu kan berita. Saya juga pernah dengar. Faktanya adalah saya nggak tahu. Kenapa? Kenapa? Gini. Dan faktanya saya nggak tahu kenapa. Karena kita masak sayur biasanya pasti habis. Jadi nggak pernah dipanasin ulang. Apalagi sayur bayam. Dari satu ikat dapat daunnya tuh nggak banyak. Ya, capean metik ya dibanding makannya. So biasanya orang masak sayur bayam pasti habis. Kalau sampai nggak habis ada yang salah aja. Oh iya. Artinya dari awal emang udah salah masaknya. Jadi ngapain lagi kalau pertama nggak habis udah nggak enak, ngapain lagi dipanasin kan? Oh oke. So that's the fact. Tapi serius fakta. Orang masak sayur bayam jarang nggak habis. Pasti udah habis lah. Jadi chances untuk orang panasin itu in my personal life nyata belum pernah kejadian. Dan melihat secara nyata atau mendengar kenalan atau keluarga yang keracunan sayur bayam dipanasin juga belum pernah ketemu. So to me, meskipun ini salah, ya sorry aja, itu adalah mitos. Jadi kalau disuruh pilih jawaban saya mitos.
Tadi ngomong kalau Chef Juna bilangnya mungkin kalau nggak habis, itu mungkin cara masaknya yang salah atau mungkin kurang enak. Yes. Mungkin harus lebih varian lagi, mungkin ditambahin bawang bombay atau mungkin garlic from Sunrise. Bisa juga kan, right? Terus sekarang mau lebih keren, Sunrise punya single garlic. Oh, yang single garlic. Jadi dia bawang putih, tapi ya nggak pakai siung-siung gitu. Nggak pakai siung-siung. Kecil. Jadi kalau mau kayak nanti saya mau pakai buat masak-masak di hotel gitu, kan kelihatan utuh gitu loh, bentuknya utuh dan juga dia apa sih sama satu sama lain. Jadi keren lah wujudnya. Dan khasiat kesehatannya kan juga bagus ya. Buat darah tinggi, misalnya kan good for your heart segala macam. Oke. Kalau untuk berarti kalau single garlic itu bedanya keunggulannya itu ada lebih lagi berarti kalau single garlic lebih lagi. Oke. Mungkin lebih kalau dari segi aroma atau apa itu mungkin lebih pungent lagi nggak sih, lebih kenceng lagi aroma garlicnya. Sebenarnya lebih varian aja sih. Variannya bagusnya itu dia karena apa sih namanya kalau bentuknya sama semua? Sama serasi. Ya. Senada. Jadi kalau kita masak like chef tasting course gitu kan, jadi udah satu plek. Oke. Sama semua tanpa harus dipotong ya. Dan itu juga is unik. Unik. Kayaknya single garlic itu hanya ada di Sunrise. Wow, oke. Nice. Wow. Jadi buruan deh, coba cari. Berarti ini harus langsung ke supermarket dan harus cari produk Sunrise bener-bener ini. Terutama yang single garlic clove. Okay, maybe we have to move on to the next question. Next question. Next question, myth or fact. Jadi kacang-kacangan, mungkin tree nuts atau peanuts dari kacang yang ada di pohon ataupun kacang tanah, itu bener nggak bikin jerawatan? Mitos atau fakta? Tergantung. Cepat banget ya jawabnya. Tergantung. Karena it's true mereka mengandung kandungan fat yang lumayan besar kandungannya. Akan tetapi reaksi kepada tiap-tiap orang tuh beda-beda. Tergantung hormon daripada masing-masing individual. Yes, kalau kena yang hormonnya memang bereaksi dengan banyaknya asupan fat content dari kacang, yes, mereka bisa jerawatan. Jadi nggak semuanya gitu loh. Tapi yes, fakta kalau ketemu yang hormonnya seperti itu, gitu. Hormonnya seperti memicu, itu pas-pas ya. Memicu. Yes. Berarti bisa disimpulkan bahwa kacang-kacangan ini tergantung hormon dan sebenarnya segala sesuatu yang kita konsumsi secara berlebihan tuh itu nggak baik buat kesehatan. Jadi mungkin kalau kita makan kacang-kacangan itu sesuai porsi, sesuai takaran aja. Jadi tidak akan menimbulkan jerawat ataupun permasalahan kulit. Nah, terus ngomong-ngomong, kalau nggak salah Sunrise juga ada produk ini ya, kacang. Kacang, yes, kacang nurik. Kacang nurik. Stripes peanut. Stripes peanuts yang dari bentuknya tetap utuh. Wow. Masih ada shellnya. Bisa saya suka kacang rebus sebenarnya. Kacang rebus. Kacang rebus. Kukus sama. So jadi tadi kacang itu menyebabkan jerawat, itu mitos atau fakta? Iya, mitos atau fakta berarti. Fakta tapi nggak semua orang, nggak semua orang. Oke, berarti ada penjelasan ada lagi. Faktanya. Ya, ada faktanya dan juga mungkin ada unsur mitosnya. Jadi yang jerawat-jerawat jangan makan kacang ya. Salah. Yang jomblo-jomblo jangan jerawatan. Oke. Supaya mungkin cepat dapat pasangan maksudnya Chef Juna itu. Karena setiap manusia itu butuh pasangan. Manusia itu tidak diciptakan untuk seperti hidup kacang, sendiri-sendiri. dalam satu pot nggak ada yang satu kan? Wah, quotes-nya luar biasa. Sekarang kita move on ke yang namanya penyedap atau orang biasa sebut dengan MSG atau MSG. Bener nggak sih itu menyebabkan yang kita namakan sakit kepala atau maaf ya kebodohan? Ini jawabannya beda. Fakta dan mitos. Fakta dan mitos. Explanation-nya? Faktanya benar, pernah juga ngalamin beberapa kali. Kalau lagi jajan di luar, ternyata banyak MSG-nya, itu bisa bikin kayak pening dan juga kayak asin serat nggak jelas gitu, kayak kehausan terus. Ya. Itu faktanya benar, kejadian nyata. Tapi apakah MSG menyebabkan kebodohan? Memang kita semua tahu anything chemical is not good for you.
Yes. Tapi memang what I know sejauh ini belum ada penelitian secara khusus kalau memang itu akan membuat kebodohan. Yeah. Belum ada ya sampai sekarang. But we know too much consume chemical is never good for you. Oke. Oh, berarti ada mitos dan faktanya lagi dan ada penjelasan yang jelas dari Chef Juna langsung. That's what I know. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita pernah dengar namanya Salt Bae yang melemparkan garam ke atas daging yang sudah matang, itu mungkin menjadi sensasi. Sekarang ini kalau gerakan melempar atau masak nasi mungkin yang dituang kayak gini atau ditos kayak gini itu akan lebih enak. Mitos atau fakta nih Chef Juna? Basically you're stir frying, right? Stir frying, yes, benar, ditumis. Ngaduk si panci or whatever ya kan? Yeah. Apakah akan lebih enak? Sebenarnya bukan masalah lebih enak di sini, tapi jadinya fakta deh. Jadi fakta. Lebih enak, tapi bukan membikin lebih enak, bukan. Dia gerakan itu membuat bumbunya tersebar lebih merata. Nasi gorengnya matangnya lebih merata. Lebih merata lagi. Jadi ngaduknya tuh lebih merata, semuanya even. Bumbunya yang ditaruh atau ladanya atau garam yang ditambahin itu, yang ditaburin itu jadi lebih terpencar, lebih merata. Okay. So that's the reason mereka melakukan itu. Apakah lebih enak? Tergantung bumbunya. Oke, ini jelas ini full explanation dari Chef Juna. Ini berarti udah jelas bahwa ini tergantung yang masak nih dan tergantung ingredients apa yang kita pakai. Apalagi kalau kita pakai ingredients dari Sunrise, dari bawang-bawangannya, ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, apalagi ada potatoes, sweet potatoes. Wah, luar biasa banyak produk dari Sunrise bisa diandalkan karena udah sehat, bebas pestisida dan aman buat keluarga. Ya, itu penting. Bebas pestisidanya itu penting. Nice. Oke, jadi apa nih Chef Juna? Mitos atau fakta berarti? Yang mana nih? Nasi goreng kalau diaduk, diangkat kayak gitu, itu bisa bikin nasi gorengnya lebih enak. Kalau suruh pilih mitos atau fakta, berat ke fakta sih ya. Ya karena itu, karena bumbunya menyebar secara merata, kematangannya lebih merata, harusnya lebih enak. Oke, kita sudah dapatkan benar-benar exclusive answer dari Chef Juna dan itu benar-benar adalah. It's a tough question anyway. Oh oke. Tapi itu lebih ke fakta berarti jawaban Chef Juna yang untuk pertanyaan terakhir. Yes. Oke, mungkin sekarang kita tutup pertanyaan mitos atau fakta yang kita selesaikan. Terima kasih Chef Juna udah sudah bersedia untuk mengikuti. Ada pertanyaan apa lagi selain itu? Ini bahaya. Mungkin sekarang kita kembali ke general questions aja tentang mungkin kehidupan Chef Juna seputar profesi dan pekerjaan ataupun bisnis yang sedang going on sekarang dalam kehidupan Chef Juna. Mungkin dari Sunrise ini pasti penasaran banget ada achievement atau pencapaian apa yang masih sampai sekarang ini Chef Juna ingin kerjakan atau ingin capai. Pensiun dini. Okay, that's achievement, is it? Yes, that is an achievement. An achievement. Yes. Pensiun dini is everybody's dream. Kalian boleh apaan sih jawaban itu? Tell me, siapa yang nggak mau pensiun dini? You don't have to work, but you still got income coming in, and you can live your life, spare your time as you wish. Ini sebenarnya games mitos atau fakta ini sudah selesai, tapi Chef Juna dengan lantangnya menjawab ini adalah sebuah fakta. It is a fact. Yes, it is a fact. Nah, sekarang saya setuju banget nih. Oke, sekarang jadi achievement salah satu yang pingin saya raih atau yang benar-benar saya ingin kerjakan sekarang rasanya pensiun dini nih. Wah, pensiun dini. Oke, nice. Now, no, that's a fact. Itu jawaban serius ya sebenarnya. Tapi kalau yang dimaksud adalah achievement kayak prestasi gitu, I don't have. Udah enggak. No, I don't have. Apa harus begini lagi, harus begitu lagi. No. Seperti tadi saya bilang. I think I pay my dues in America. Yeah, I pay my dues in the professional kitchen. Of course, kalau kedepannya
running a professional kitchen lagi, mau. Tapi apakah itu achievement? Ya sure it's an achievement gitu loh. Tapi kan bukan sesuatu yang pengen banget dan belum pernah dikerjain. Ini sudah pernah, dan kalau ada kesempatan opportunity lagi with pemikiran yang sangat matang ya, karena itu faktornya banyak. Yes, of course mau. Oke, berarti itu bukan yang new achievement kalau seandainya mungkin ada mungkin project di kedepannya lagi, profesi dalam kitchen lagi, berarti mungkin itu disebutnya sebagai ongoing achievement. Ongoing achievement. Wow, oke, ini mungkin pertanyaannya cukup tricky dan mungkin bisa dibilang enggak, ini bukan mitos atau fakta lagi ya, Sun Friends. Ini bukan mitos atau fakta lagi karena gamenya sudah selesai. Tapi kalau Chef Juna bisa memutar waktu atau punya time machine, apa yang ingin Chef Juna ingin rubah di masa lalu? Adakah? Nah. And why is that? Kenapa begitu? Kenapa jawaban Chef Juna adalah tidak? Kalau kita rubah masa lalu dan kita jalanin kehidupan itu sampai di tahun yang ini, yakin you gonna be better than what you have right now? Belum tentu. Yes. No, I'm very grateful and thankful with my life, dengan segala yang saya dapatkan dan saya experience. So I like this one. I like this one. I love my life. Very very wise answer. Dan berarti benar, setiap individu, setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini, we have to be grateful. Kita benar-benar harus bisa grateful and no regrets, karena apapun yang terjadi di masa lalu, it makes you who you are, where you are right now. Exactly. Itu yang membuat kalian apa adanya sampai sekarang ini. Jadi kalau Chef Juna mungkin tidak menghadapi yang namanya masa lalu yang bisa dibilang kelam, mungkin sampai sekarang ini Chef Juna nggak bisa duduk di sini nih sekarang. No, ya kan? I'll be somebody probably boring as hell and I don't know, but I might not be like this. Lebih enjoy life, thankful and grateful. Bisa aja jadi a bitter old man and you never know, right? Kan kita nggak pernah tahu. But here you are right now, looking gorgeous at your age and having that professional chef as a profession and passion. Wow. Oke, wah. Ini dengar obrolan, kita hanya ngobrol-ngobrol santai aja, tapi I am already inspired and I hope that this conversation, this whole talk show would inspire you all, Sun Friends. Semoga. Oke, Sun Friends, jadi jelas ya, keberhasilan atau pencapaian kita dalam hidup itu tidak boleh kita samaratakan atau kita bandingkan dengan orang lain. Setiap orang mengalami lika-liku kehidupan yang berbeda, dan tentunya setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, baik dalam skala kecil atau yang lebih besar. But itu yang membuat what is life, ya. Kalau tidak pernah gagal, that means I don't think that's a life, ya. Yang penting adalah jika kita gagal, baik dalam skala kecil atau skala besar, kita tetap mempunyai keinginan untuk bangkit dan lebih better, lebih baik daripada sebelumnya. Syukur-syukur sebuah kesuksesan tercapai dan bisa menginspirasi yang lain. Alright, sama seperti Sunrise yang selalu menginspirasi keluarga-keluarga di Indonesia dengan bahan-bahan yang berkualitas. Mantap. Dan terima kasih banyak semuanya yang sudah nonton, terutama Sun Friends. Sehat bersama Sunrise, yang terbaik untuk keluarga Anda. Happy New Year! Happy New Year! Goodbye! Ya, sukses always! Yes, bye-bye!